Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak peristiwa-peristiwa. Oh ya, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini saya mulai ada ini ya, mohon maaf ya, ada batuk-batuk lagi. Jadi kalau azan tuh nggak bisa lancar, kayaknya kena infeksi paru lagi kayaknya. Jadi saya mau sedikit ngomong tentang bangsa ini, masalah-masalahnya, sehingga kita tidak bisa maju karena terpaku pada masalah. Yang pertama tentu Apeng ya, gondol 54 triliun ke Singapura, padahal sudah dijadikan daftar pencarian orang di PO sejak 2019. Kok bisa nggak ketangkep dia? Malah gondol 54 triliun. Dari kasus apa itu? Alih fungsi lahan hutan itu ya, nggak ngerti lah. Pokoknya katanya ini korupsi terbesar sepanjang sejarah itu. Kata Hidayatul Wahid 78 miliar. Cuman yang korupsi itu bukan hanya itu juga. Korupsi di Asabri berapa triliun itu. Terus korupsi di mana lagi itu? Di BPJS ya. BPJS berapa triliun. Ini kok orang-orang Indonesia ini senangnya korupsi tuh. Korupsinya gila-gilaan ya. Sementara ada lagi yang terakhir itu, yang ex bendahara umum Mardhani Haji Maming itu juga baru ditangkap KPK ya. Masuk daftar pencarian orang tuh nggak lama ketangkep tuh. Alasannya bukan lari katanya, tapi ini apa namanya, ziarah ke makamnya Wali Songo. Tapi kalau si Apeng, dia ziarah kemana? Singapura. Bukan ziarah itu, kabur dia. Kok bisa sih orang segitu gedenya kasusnya, DPO-nya katanya sejak 2019, kok nggak bisa dicari apa? Atau memang dia sakti? Jadi korupsi. Ya, korupsi yang terakhir itu, yang apa namanya, yang apa itu, siapa Apeng, Mardhani itu, daftar koruptor era Jokowi. Ada lagi nih, daftar koruptor era Jokowi. Aku ada tuh, gimana caranya nih? Daftar koruptor era Jokowi, banyak itu, dari tahun 2000 berapa itu. Coba daftar, kita cek ya, kayaknya udah saya bahas nih. Daftar koruptor era deretan menteri era Jokowi terjerat kasus korupsi. Berapa menterinya? Oh, Imam Nahrawi ya tuh, dia pakai baju ini, ditutup tuh tangannya yang di Borgo pakai baju ini. Terus siapa lagi? Idrus Marham, di Borgo tangannya coba. Terus siapa lagi? Edi Prabowo. Terus siapa lagi? Yuliari Batubara, Mensos. Siapa lagi? Ya kan? Jadi itu Imam Nahrawi, terus Idrus Marham Menteri Sosial,
Yuliari Batubara Menteri Sosial, terus Edi Prabowo anak angkatnya, anak asuhnya Prabowo, menteri apa itu, Menteri Kelautan kalau nggak salah itu, Edi Prabowo ya. Jadi ini bukannya kabinet ngurusin rakyat, rakyat ngurusin menteri-menterinya yang apa, yang kena kasus. Kita yang ngomongin mereka, bukannya mereka ngomongin rakyat, rakyat ngomongin pemimpin-pemimpinnya yang terlibat korupsi. Jadi gimana rakyat bisa sejahtera loh, bang, menterinya nggak ngurusin rakyatnya, malah rakyat yang ngomongin pejabat-pejabat yang kena korupsi itu, ya kan? Jadi gimana sih ini Indonesia nih, kalau dipikir-pikir udah 77 tahun nih. Bentar lagi 17 Agustus 2020 berapa? 2022, 77 tahun loh umurnya. Masih ada yang korupsi aja. Itu yang ex bendara umum apa? PBNU Madani Haji Maming umurnya baru 40 tahun. Ketua Himpunan Pengusaha Muda, korupsi juga. Terus ada lagi polisi. Rakyat ini ngomongin menterinya, ngomongin tokoh-tokohnya yang bermasalah. Sekarang polisi yang bermasalah. Brigadir Barada ditetapkan jadi tersangka kemarin itu. Tersangka penembakan Brigadir J bersama polisi. Terus hari ini bekas kepala Kadif Humas Propam itu juga diperiksa setelah jabatan-jabatannya dicopot ya oleh Kapolri. Jadi kita ngurusin polisi yang bermasalah ya. Dulu yang korupsi polisi itu Joko Susilo. Berapa triliun, berapa miliar tuh. Lintas. Rakyat itu kapan bahagianya kalau begini? Jadi sekarang polisi ribut karena yang ditembak sama polisi. Kemarin polisi nembak itu siapa? 6 laskar Front Pembela Islam ya. Kita ngomongin polisi lagi, bunuh 6 orang, itu divonis lepas sama hakim. 3 polisi yang menganiaya dan membunuh itu, 1 mati sebelum diadili. Alasannya yang divonis lepas tuh tindakan kejahatannya terbukti pidananya. Tapi nggak bisa dihukum, harus dilepaskan karena polisi itu membela diri. Membela diri tapi mati 6. Piye coba? Keadilan tuh ya. Bikin pusing toh. Terus sebelumnya polisi juga tuh nyiram air keras ke Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Dia berhasil membongkar koruptor-koruptor besar diseret ke pengadilan tuh. Setia Novanto, Nasruddin, itu siapa lagi itu, Novel. Disiram pakai air keras matanya, wajahnya setelah pulang sholat subuh, jalan kaki di Masjid Al-Ikhlas itu ya kalau nggak salah. Polisinya dihukum. Polisi namanya siapa ya? Roni siapa gitu, 1,5 tahun dihukumnya. Padahal mata Baswedan tuh cacat permanen, kena air keras. Terus kemudian Rahmat Kadir 2 tahun. Jadi kita ngurusin polisi lagi. Polisi nyiram air keras Novel Baswedan, polisi bunuh 6 laskar Front Pembela Islam yang nggak salah, dibunuh. Aduh.
Terus sekarang polisi bunuh polisi. Nggak perlu kita urusin. Terus rakyat tuh siapa yang ngurusin? Belum utangnya banyak. Apeng itu juga begitu korupsi. Itu fotonya Apeng ada Luhut, temannya Luhut apa tamunya Luhut, saya nggak tahu itu. Apeng nggak ada komentar dari Luhut. Mahfud MD juga nggak komentar soal Apengnya. Soal dibunuhnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam itu juga Mahfud, Luhut nggak ngomong. Bener nggak sih itu bunuh orang sampai 6 itu? Menurut Pak Mahfud ya. Jadi kita ini mikirin pejabat-pejabat, rakyat tuh malah mikirin pejabat-pejabat ya. Mikirin pejabat-pejabat yang korupsi, mikirin polisi yang menyiram air keras, Novel Baswedan. Kita rakyat tuh mikirin ngomongin polisi yang ya begitulah ya. Jadi sebenarnya rakyat itu siapa yang mikirin ya? Rakyat itu harus ya menolong dirinya sendiri dan rakyat harus merawat kebahagiaannya sendiri. Moga-moga ya keping tanah surga di Katulistiwa ini betul-betul dijaga, Indonesia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihancurkan orang-orang yang tamak, yang rakus itu, sehingga menyengsarakan, membuat orang-orang menjadi lemah dan dilemahkan secara struktural karena kekuasaan mereka, karena ketamakan mereka di dalam memburu denting dinar dan dolar. Saya di Pramuka Tuhan Donat dari Parung YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.